Malam Yuming mendengar kata-kata Ye Chen, tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Bagaimana mungkin keluarga Chaos memiliki mayat-mayat dari benda langit setengah Chaos? Tanya Ye Chen. Malam yang gelap berkata, konon, alasan mengapa klan Chaos begitu kuat adalah karena pada zaman dahulu kala, muncul sebuah benda langit Chaos yang besar. Kemudian, entah bagaimana, benda langit Chaos itu mati, hanya menyisakan setengah mayat. Terjadi keributan saat itu, dan banyak orang merasa panik. Bahkan benda langit Chaos yang paling kuat pun mati seperti ini. Aku tidak tahu kekuatan apa yang menyebabkannya. Petik 2. Apakah ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan benda langit Chaos? Ye Chen ketakutan. Benda langit Chaos sudah merupakan fisik terkuat. Setelah mereka sempurna, mereka akan tak terkalahkan di dunia. Siapa lagi yang bisa mengalahkan mereka? Malam yang gelap menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, dan tidak ada yang tahu mengapa. Singkatnya, inilah misteri terbesar. Setelah itu, benda langit yang kacau itu tidak pernah muncul lagi. Sampai kemudian, ketika kau muncul, seluruh dunia yang kacau kembali panik. Apakah separuh tubuh itu tidak pernah ditemukan? Tanya Ye Chen. Setahuku, belum ada yang menemukannya. Jika ditemukan, pasti akan mengganggu seluruh dunia yang kacau. Kata malam yang gelap. Ye Chen memikirkannya. Karena dia tidak menemukannya, dia pasti masih berada di klan kekacauan, tetapi di mana benda itu disembunyikan. Ye Chen sedang mencari reruntuhan klan kekacauan. Dia melepaskan napas benda langit yang kacau, berharap bisa merasakan napas benda langit yang setengah kalimat itu. Namun, Ye Chen mencari reruntuhan klan kekacauan dan tidak menemukan apapun. Sepertinya benda langit yang kacau itu mungkin bukan lagi keluarga kekacauan. Mereka seharusnya disembunyikan, gumam Ye Chen dalam hati. Dugaannya didasarkan pada bukti. Jika benda langit Chaos berada di dalam keluarga Chaos, setelah keluarga Chaos memindahkan jasad-jasad Chaos dalam perang itu, mereka tidak akan hancur. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu benda langit Chaos tidak berada di dalam keluarga Chaos atau bahkan di benua Chaos. Kemudian, Ye Chen tidak terus berlama-lama di reruntuhan klan Chaos. Ia meninggalkan reruntuhan klan Chaos, lalu meninggalkan benua Chaos. Ye Chen sama sekali tidak mengenal dunia Chaos. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia agak buta. Akhirnya, Ye Chen memutuskan untuk melakukan sesuatu di dunia Chaos. Jadi ia bertanya kepada Yu Mingye dan yang lainnya tentang dunia Chaos, lalu tiba di sebuah negeri yang disebut hutan belantara kuno. Benua ini sangat terpencil, jarang penduduknya, dan dihuni oleh ras yang sangat lemah di dunia Chaos. Di dunia Chaos, hanya ada dua nasib untuk ras yang lemah seperti itu. Satu adalah hidup nyaman di negeri ini, yang lainnya adalah diperbudak dan menjadi budak ras yang kuat. Setelah Ye Chen datang ke sini, ia mengubah namanya menjadi Gu Chen Huang. Ia melangkah keluar dari hutan belantara gurun kuno. Ia pertama kali membuat dampak besar pada gurun kuno dan menjadi yang terkuat di antara generasi muda di gurun kuno. Di gurun kuno ini, bakat terkuat adalah 9 tingkat roh dan dewa. Namun, di usia yang begitu muda, Gu Chen Huang mencapai tingkat roh, dan menjadi jenius pertama di gurun kuno dalam sekejap. Yang diinginkan Ye Chen adalah efek seperti itu. Ia harus mengubah wajahnya dan hidup di dunia dengan identitas lain sebelum ia dapat bersaing dengan ras lain. Di kota pertama gurun kuno, Ye Chen dipanggil oleh orang kuat pertama di gurun kuno. Mereka duduk di aula. Orang kuat pertama di gurun kuno sudah menjadi pria tua berambut abu-abu. Umurnya secara bertahap menurun. Jika ia mati, orang terkuat di gurun kuno hanya akan tersisa dengan satu roh. Dibandingkan dengan ras lain, kekuatan semacam ini sangat lemah. Orang kuat pertama di gurun kuno berkata dengan suara serak, pagi kelaparan kuno, kau datang dari hutan belantara, dan bakatmu tak tertandingi. Jika kau bisa terus seperti ini, kau pasti akan menjadi dewa gelar dan membuat gurun kuno menjadi kuat. Kaulah satu-satunya harapan gurun kuno. Umurku tak banyak, mungkin aku tak bisa melihatnya. Orang kuat pertama di gurun kuno menghela napas, lalu matanya berbinar dan berkata, kau harus keluar dari gurun kuno dan mengalami kekacauan di dunia. Dunia luar sangat kuat, dan itu akan membuatmu terus berkembang. Petik 2. Anakku, sebulan lagi, akan ada konferensi di Tanah Tianluo. Kau boleh hadir. Kau bisa membuktikan dengan kekuatanmu bahwa kejeniusan juga bisa datang dari gurun kuno. Kongres Kontinental Tianluo. Ye Chen bergumam dalam hati, inilah kesempatan yang ia butuhkan. Pertemuan Tianluo bukanlah pertemuan ras-ras kuat itu, melainkan pertemuan tingkat menengah di dunia kekacauan. Konferensi semacam ini diadakan setiap 100 tahun di daratan menengah. Dulu, kita tidak bisa mengirimkan siapapun untuk menghadiri konferensi. Sekarang kita bisa bangga pada diri sendiri, kata orang kuat pertama dari gurun kuno dengan bangga. Mendengar itu, Ye Chen berkata, jangan khawatir tentang Tuan kelaparan. Aku pasti akan hadir dan membawa kembali kehormatan ke gurun kuno. Baiklah, saat itu tiba, ketika umur panjangku habis, kau akan menjadi penguasa gurun kuno, dan kau akan mewarisi semua yang kumiliki. Meskipun aku tak bisa melihat kekuatan gurun kuno, aku tahu gurun kuno akan kuat, kata penguasa liar dengan penuh semangat. Bagi benua lemah seperti mereka, yang paling mereka takuti adalah dikenang oleh ras-ras kuat.
Pada saat itu, seluruh benua akan menderita dan menjadi budak sepenuhnya, sehingga generasi demi generasi hanya bisa hidup dalam penindasan. Hal seperti itu sering terjadi di dunia yang kacau. Setiap hari, banyak orang tertindas dan hidup di dunia yang gelap. Dunia yang kacau itu sendiri adalah dunia rimba. Siapapun yang kuat dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memperbudak ras lemah lainnya tanpa rasa kemanusiaan. Situasi seperti ini semakin merajalela setelah klan kekacauan dihancurkan. Beberapa ras kuat terus memperluas wilayah kekuasaan mereka, yang tampaknya lebih besar daripada wilayah siapa yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpin kekacauan. Ye Chen pergi ke Tianluo dengan nasihat dan harapan dari penguasa kelaparan. Ia juga mengetahui dari mulut Nether Knight dan yang lainnya bahwa pertemuan seperti Kongres Benua Tianluo dianggap meremehkan ras-ras kuat ini. Kongres ini hanyalah pertemuan di benua tengah atau bawah, dan para pesertanya tidak kuat. Mungkin beberapa orang sudah jenius di jalannya sendiri, tetapi di mata orang-orang di benua tinggi dan berkuasa, mereka hanyalah sampah. Meskipun pertemuan semacam itu dipandang rendah, benua tengah dan bawah tetap diadakan tepat waktu. Tujuannya adalah untuk lebih merangsang semangat juang kaum muda, agar mereka berlatih keras, berusaha untuk tampil sebagai jenius sejati, dan memandang rendah seluruh dunia yang kacau. Apakah ada di antara orang-orang yang menghadiri konferensi di masa lalu yang menjadi yang terkuat di dunia chaos? Tanya Ye Chen penasaran. Memang benar ada beberapa orang berbakat, beberapa di antaranya kemudian menjadi dewa bergelar, tetapi itu juga keberadaan yang langka, yang tidak dapat mengubah apapun, kata Long Ye. Jika sebuah benua tidak memiliki gelar dewa kuno, ia tidak akan dapat menduduki peringkat di antara benua-benua yang lebih tinggi, dan akan selalu menjadi benua menengah. Benua tinggi mudah memperbudak mereka, kata Dark Knight. Munculnya dewa bergelar kuno terlalu sulit, jadi selama bertahun-tahun, tidak ada benua menengah yang menjadi benua yang lebih tinggi, tetapi benua yang lebih tinggi telah direduksi menjadi benua menengah secara tidak sengaja, kata Rebecca. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia berkata dengan senyum pahit, bukankah semua orang yang berpartisipasi dalam konferensi seperti itu di masa lalu semuanya berasal dari alam dewa? Tidak buruk, tingkat dewa roh sangat sedikit. Jika kebanyakan dari mereka adalah tingkat dewa roh, mereka tidak akan dibenci oleh orang-orang di benua yang lebih tinggi, kata malam yang gelap. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya ini memang kesempatan bagus untuk menjadi terkenal. Selama kau mencapai prestasi luar biasa dalam konferensi ini, pertama-tama kau akan memiliki reputasi tertentu di benua tengah dan bawah, dan akhirnya perlahan-lahan melangkah ke lingkaran benua yang lebih tinggi. Ye Chen punya rencana, ia harus berintegrasi ke dalam lingkaran daratan yang lebih tinggi selangkah demi selangkah, sehingga ia dapat menghubungi ras-ras kuat itu. Setelah perjalanan lebih dari setengah bulan, Ye Chen tiba di Tianluo. Tianluo bukanlah benua yang sangat kuat. Benua itu tidak terlalu luas dan termasuk dalam tingkat menengah. Di tanah Tianluo, terdapat juga dewa-dewa bergelar. Ye Chen datang ke kota besar Tianluo tempat konferensi diadakan. Kota ini adalah kota pertama di tanah Tianluo. Kota ini sangat besar, bagaikan kura-kura misterius yang merayap di tanah, dengan semacam perubahan dan nuansa kuno. Setelah memasuki kota raksasa Tianluo, Ye Chen dapat merasakan kekuatan dasar orang-orang di benua Tianluo saat berjalan di jalanan. Jalan utama dipenuhi dewa-dewa asli dan dewa-dewa sejati, dan para dewa jarang ditemui, yang cukup menggambarkan kekuatan benua Tianluo secara keseluruhan. Ras yang kuat harus menyatu dengan tingkat dewa di mana-mana. Ye Chen menemukan penginapan di kota Tianluo, dan kemudian menemukan bahwa ada lebih dari 100 ras yang menghadiri konferensi tersebut. Sungguh tak terduga bahwa lebih dari 100 ras daratan Tiongkok akan berpartisipasi dalam konferensi ini, kata Ye Chen sambil tersenyum pahit. Di lebih dari 100 benua, ada 10 dewa. Kebanyakan dari mereka adalah dewa. Menurut kami, mereka hanyalah kecap. Malam yang gelap meremehkan jalan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mari kita izinkan kalian berpartisipasi kali ini, agar kalian juga merasakan konferensi seperti ini. Kalian juga dewa kekuatan. Mari kita lihat apakah kalian benar-benar sekuat itu di depan mereka dan dapat mengalahkan mereka. Yu Mingye, Long Ye, Lei Bao, dan yang lainnya terkejut karena mereka diizinkan berpartisipasi dalam konferensi semacam itu, yang paling mereka benci. Jika kalian benar-benar memiliki kemampuan, kalian dapat menunjukkannya kepada orang lain. Jika kalian hanya mengandalkan kekuatan ras untuk menyombongkan diri, maka kalian tidak boleh meremehkan diri sendiri dan dipandang rendah oleh semua orang. Ye Chen berkata dengan dingin. Malam Yuming dan yang lainnya memang sangat meremehkan konferensi semacam itu, dan mereka sama sekali tidak peduli. Jika mereka datang, mereka tidak akan pernah datang, tetapi sekarang Ye Chen berada di bawah kendali Ye Chen, dan tidak ada cara untuk berpartisipasi. Seiring berjalannya waktu, jarak dari Kongres semakin dekat, dan semakin banyak orang berada di kota raksasa Tianluo. Berbagai macam ras seperti itu muncul di kota raksasa Tianluo. Ye Chen juga menjaga profil rendah selama periode waktu ini. Dia hampir tidak keluar dan menunggu konferensi dimulai. Beberapa hari kemudian, konferensi tiba sesuai jadwal. Pertemuan itu tidak diadakan di kota Tianluo, tetapi di luar kota Tianluo. Lebih dari 100 talenta dari daratan Tiongkok berkumpul di pegunungan Luoling di luar kota Tianluo. Di sini,
Sebuah arena besar telah dibangun di daratan Tianluo. Ada juga tribun di sekitar arena, yang dapat menampung puluhan ribu orang. Ye Chen dan Malam Yuming, Lei Bao dan yang lainnya semua datang ke sini dan berdiri bersama para peserta. Kali ini, lebih dari 100 suku berpartisipasi dalam konferensi, dan jumlah peserta mencapai 600. Namun, hanya ada sedikit alam spiritual, kebanyakan dari mereka adalah alam dewa. Mengapa Yuming, Lei, dan Longzu bergabung? Ini pertama kalinya, mereka belum pernah berpartisipasi dalam konferensi seperti ini. Bagaimana situasinya? Beberapa orang melihat Malam Dunia Bawah, Lei Bao, dan yang lainnya. Mereka semua terkejut dan berpikir mereka terlalu terkejut. Mungkin membosankan. Datanglah ke sini dan rasakan sendiri. Bagaimana ras seperti ini bisa menonton konvensi benua tengah kita? Apa hebatnya orang-orang di benua tinggi? Jika kekuatan mereka sendiri tidak bagus, dan rasnya kuat, mereka hanyalah telur lunak yang bergantung pada ras. Beberapa orang membicarakannya dan meremehkan beberapa leluhur generasi kedua dalam keluarga tinggi. Ketika Yuming Knight dan Lei Bao mendengar ini, wajah mereka juga muram. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kau mendengarku? Kau pikir kau adalah ras di benua tinggi, jadi kau pasti sangat hebat. Bukan kamu yang ditakuti orang, tapi rasmu. Apa hubungannya denganmu? Akan kuberitahu mereka bahwa orang-orang di benua yang lebih tinggi lebih baik daripada mereka. Suara dingin malam yang gelap. Tunggu sampai kau menang. Ye Chen tidak berpikir begitu. Hadirin sekalian, merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menjadi tuan rumah konferensi ini. Seperti sebelumnya, akan ada 3 kompetisi dalam konferensi ini, 50 pemenang teratas akan dapat memasuki reruntuhan kuno untuk menemukan peluang. Seorang lelaki tua melangkah ke arena tantangan dan berkata kepada semua orang, kompetisi pertama ada di Pegunungan Lorraine. Tetapi mereka yang dapat melewati Pegunungan Lorraine telah melewati kompetisi pertama. Ingat, ada hidup dan mati. Jika Anda merasa terlalu berbahaya dan tidak yakin, Anda dapat abstain. Sekarang, silakan mulai dari titik awal. Anda akan membagikan peta dan instruksi di atasnya. Selesaikan tugas sesuai instruksi, berjalan keluar dari Pegunungan Luoling, dan lewati lintasan pertama. Lelaki tua itu menunjuk ke posisi di sisi kiri arena, di mana banyak orang dari Tianluo memegang gulungan dan menyerahkannya kepada setiap peserta. Kemudian, para peserta mulai dari titik awal dan mengikuti isi gulungan ke Pegunungan Lorraine. Ye Chen membuka gulungan itu, yang di atasnya tergambar rute terperinci, dan beberapa tempat ditandai. Tidak hanya perlu berjalan keluar dari Pegunungan Luoling sesuai rute, tetapi juga ada beberapa tugas di sepanjang jalan. Hanya ketika tugas itu selesai, ia dapat benar-benar menang. Ye Chen dengan cepat berjalan maju sesuai rute. Ia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Pastilah bukan hanya masalah di tempat-tempat yang ditandai, tetapi juga bahaya besar di jalan lain. Ye Chen segera tiba di titik tugas pertama, yang meminta Ye Chen untuk merebut bendera. Di atas batu besar, seorang pria parubaya duduk bersila. Di atas batu besar dengan bendera, pria parubaya itu melihat Ye Chen muncul, dan berkata, ambil bendera dari tanganku, kau bisa terus maju. Ye Chen berkata, ayo. Setelah berkata demikian, Ye Chen bergegas menuju pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu seketika berkilat, dan keduanya langsung bertabrakan. Suasana kacau Ye Chen tiba-tiba meledak, dan napas lapisan spiritual terungkap. Pria parubaya itu sedikit ketakutan. Peserta pertama yang ditemuinya sebenarnya adalah tingkat spiritual. Namun, dalam tabrakan itu, Ye Chen memisahkan satu tubuh, dan langsung bergegas menuju Lingqi. Pria parubaya itu terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi ia ditahan oleh tubuh asli Ye Chen. Kekuatan pria parubaya itu hanya pada tingkat spiritual. Jika dia ingin melepaskan kendali Ye Chen, dia tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Lagi pula, Ye Chen tidak menggunakan segala cara dan tidak ingin menunjukkan kekuatannya terlalu dini. Tubuh Ye Chen mendapatkan energi spiritual, tetapi pria parubaya itu tidak berdaya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, lepaskan aku. Setelah itu, Ye Chen terus berjalan. Setelah berjalan sebentar, dia mendengar raungan binatang buas. Dia tergerak dalam hatinya dan melihat ada binatang buas yang kacau di depannya. Binatang buas yang kacau ini sangat ganas. Raungan, seekor binatang buas yang kacau melihat Ye Chen, dan langsung meraung, lalu bergegas menuju Ye Chen. Binatang buas yang tersisa mendengar suara itu, tetapi juga menginjak kuku raksasanya untuk menyerbu, seluruh bumi bergetar. Ye Chen mendengus, lalu langsung menghantam, dua tubuh terpisah muncul, menghantam binatang buas yang kacau itu. Boom, satu pukulan, seekor binatang buas yang kacau akan terhempas. Ye Chen bergegas di antara binatang buas yang kacau, dan melihat binatang buas yang besar itu terbang, tak mampu menahan langkah Ye Chen. Ye Chen dengan mudah melewati kawanan itu, menurut peta ke titik tugas berikutnya. Di sini terdapat hutan pedang. Beberapa pedang tertancap di tanah, beberapa melayang di udara, dan beberapa pedang tampak jatuh ke tanah secara acak. Singkatnya, ada berbagai macam pedang. Ada seorang lelaki tua yang duduk di hutan pedang. Melihat Ye Chen, lelaki tua itu berkata, jika kau bisa menahan pedangku yang menusuk hatiku, kau bisa melanjutkan.
Ayo, Ye Chen tidak bicara omong kosong dan siap. Tubuh lelaki tua itu bergetar, dan napas agung keluar. Semua pedang di hutan pedang bergetar, lalu semua ujung pedang yang sama diarahkan ke Ye Chen. Setiap pedang memancarkan aura pedang yang kuat, dan suara pedang berdenting. Kemudian, di bawah suara lelaki tua itu, mereka semua menyerbu ke arah Ye Chen. Tinju Ye Chen dipenuhi ki chaos. Kemudian ia bergerak maju selangkah demi selangkah. Dua cabang pedang muncul dan menghantam dengan tinjunya. Kecepatannya sangat tinggi, dan pedang itu hancur berkeping-keping. Melihat kecepatan Ye Chen, mata lelaki tua itu menyipit. Tetapi dalam sekejap, Ye Chen telah menembus semua pedang dan menghampiri lelaki tua itu. Lelaki tua itu tak punya pilihan selain tersenyum pahit. Kemudian ia menyerahkan pedang kepada Ye Chen dan berkata, "Kau telah melewati bea cukai." Ye Chen mengambil pedang itu dan mengepalkan tinjunya, lalu berkata, "Biarkan aku yang mengambilnya." Dan ia melanjutkan, "Mudah bagi Land Rover untuk menghalangi, tetapi mudah." Ye Chen berpikir bahwa item pertama kompetisi ini tidak besar, dan orang-orang yang tereliminasi benar-benar lemah kekuatannya. Ye Chen dengan mulus keluar dari pegunungan Luoling, lalu kembali ke arena tantangan. Ia menyerahkan semua token misi yang dibutuhkan kepada lelaki tua di arena tantangan. Setelah lelaki tua di arena tantangan memeriksa, ia mendaftarkan Ye Chen, lalu mengumumkan dengan lantang, "Tanah tandus kuno, kelaparan pagi kuno, telah melewati item pertama." Ye Chen melihat bahwa di hadapannya, masih ada beberapa orang yang telah melewati pegunungan Luoling. Ia mengamati orang-orang itu. Mereka semua berada di alam roh dan dewa, dan dari sudut pandang napas, mereka telah melampaui tingkat roh dan dewa. Ye Chen kembali ke posisinya dan duduk dengan tenang menunggu dimulainya kompetisi kedua. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil melewati kompetisi pertama. Seiring berlalunya hari, lebih dari separuh orang yang telah keluar dari pegunungan Lorraine belum juga keluar. Pria tua itu langsung mengumumkan bahwa kompetisi pertama telah berakhir. Ye Chen melihat bahwa Nether Knight dan yang lainnya telah berlalu, tetapi kekuatan mereka yang belum lulus pada dasarnya berada di bawah tingkat ke-6 alam spiritual. Kompetisi kedua adalah pertarungan arena. Semua peserta yang mengikuti kompetisi kedua akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kekuatan mereka, kemudian mereka akan diundi dan bertanding berpasangan. Jika lawan kalah dalam jarak satu batang dupa, ia akan menang. Jika tidak menang, keduanya akan tersingkir, kata pria tua itu. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, ia berpikir bahwa aturan ini memiliki arti tertentu. Aturan ini memaksa semua orang untuk mengerahkan seluruh tenaga, jika tidak mereka akan tersingkir seiring berjalannya waktu. Pembagian kelompok pada dasarnya didasarkan pada 3 tingkatan. Misalnya, Dewa tingkat 4 hingga 6 membentuk satu grup, Dewa tingkat 7 hingga 9 membentuk satu grup, dan Dewa tingkat 1 hingga 3 membentuk satu grup. Setelah pembagian ini, pengundian menentukan lawan yang memiliki unsur keberuntungan. Jika lawan dengan tingkat yang lebih tinggi muncul, pertarungan akan berlangsung sengit, dan kemenangan belum tentu. Namun, ketika banyak orang merasa hal itu tidak adil, lelaki tua di arena tantangan berkata, jika kedua belah pihak berjarak satu kota, jika pihak yang kekuatannya lebih rendah dapat bertahan dalam waktu yang tak terkalahkan, pihak mana yang kekuatannya lebih tinggi akan tersingkir. Jika ranahnya sama, maka harus dinilai berdasarkan aturan aslinya. Petik 2. Setelah aturan ini muncul, banyak orang tidak memiliki pendapat. Selama seseorang dapat bertahan, ia akan dapat mengalahkan lawan dari ranah yang lebih tinggi. Ye Chen secara alami dibagi menjadi dewa spiritual tingkat 1 hingga dewa roh tingkat 3. Tingkat partisipasi tertinggi dalam konferensi adalah dewa roh tingkat 3. Pada saat pengundian, Ye Chen tidak cukup beruntung untuk berkompetisi 3 level dengan dewa roh. Setelah pengundian, kompetisi di arena akan dimulai dari level terendah. Ye Chen mengamati di tribun sejenak, lalu mulai memejamkan mata. Tidak ada yang perlu diperhatikan, jadi Ye Chen tidak membuang waktu. Ketika Dark Knight dan yang lainnya muncul, Ye Chen hanya perlu memperhatikannya beberapa kali lagi. Harus dikatakan bahwa Dark Knight dan yang lainnya, sebagai ras yang lebih tinggi di benua yang lebih tinggi, jauh lebih kuat daripada ras di Jalan Tengah. Hampir setiap pertandingan lahir, bahkan jika mereka menghadapi lawan dari level yang lebih tinggi, mereka dapat menang dengan pesat. Lawan Ye Chen adalah seorang pemuda setingkat dewa dan roh, yang juga berasal dari benua yang tidak terlalu kuat. Sungguh mengejutkan ada seorang jenius di gurun kuno kali ini. Namun, itu juga merupakan nasib buruk. Ketika kami bertemu dengan mimpi dari negeri Tianmeng, kami tidak memiliki harapan untuk masuk 50 besar, kata seseorang. Ye Chen melangkah ke arena tantangan dan bertarung melawan Meng Wuji. Kekuatan Meng Wuji terus melonjak, lalu ia menyerbu Ye Chen tanpa sepatah kata pun. Tubuh Ye Chen gemetar, dan ledakan kekuatan meletus dalam sekejap, lalu ia membunuhnya dengan tinjunya. Tinju Ye Chen sangat kuat. Ia tidak ingin berlama-lama berhadapan dengan Meng Wuji. Ia ingin menciptakan kesan yang kuat dan mengalahkan Meng Wuji dengan cara menghancurkan yang lemah dan menghancurkan yang busuk. Hanya dengan cara inilah namanya dapat dikenang oleh lebih banyak orang, sehingga tujuannya dapat tercapai. Mimpi Wuji merasakan kekuatan Ye Chen. Dalam hatinya, ia tak pernah menyangka bahwa ranah Ye Chen lebih rendah darinya, tetapi kekuatannya begitu dahsyat.
Boom, dua orang saling bertabrakan, dan pada saat itu, tubuh Mimpi Wuji terpental mundur. Semua orang yang hadir ternganga, beberapa tak percaya. Tubuh Ye Chen melesat, lalu ia muncul di depan Mimpi Wuji, lalu kembali terbanting. Tubuhnya terlempar keluar arena seperti peluru. Pertempuran telah usai. Pertempuran berakhir begitu cepat sehingga semua orang yang hadir tercengang. Seorang roh tingkat 1 benar-benar mengalahkan roh dan dewa tingkat 2 dengan satu pukulan. Bagaimana situasinya? Kelaparan pagi kuno ini sungguh dahsyat. Sepertinya setelah bertahun-tahun menahan gurun kuno, seorang jenius yang layak akhirnya muncul. Sungguh menakjubkan hingga mengejutkan. Banyak orang telah membicarakannya, dan mereka terkejut dengan penampilan Ye Chen. Ye Chen menang tanpa ketegangan. Kompetisi berlanjut, dan tidak ada adegan seperti itu dalam pertempuran berikutnya, sehingga adegan mimpi Ye Chen yang terbang dengan tinjunya masih terngiang di benak orang-orang. Setelah kompetisi kedua, tersisa 200 orang. Pada kompetisi ketiga, 150 orang akan langsung tereliminasi, dan hanya 50 orang terakhir yang memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan kuno. Pria tua itu berdiri dan berkata, kompetisi ketiga adalah tantangan sang juara. Selama Anda dapat mengalahkan 3 orang berturut-turut, Anda dapat langsung maju. Jika penantang mengalahkan 2 orang dan kalah di babak ketiga, penantang babak ketiga akan dipromosikan, dan seterusnya. Singkatnya, 3 orang akan tereliminasi di setiap tantangan, dan akhirnya, mereka akan dipromosikan di arena. Banyak orang tidak memahami aturan kompetisi. Tidak mudah bagi mereka yang pertama kali memasuki arena tantangan untuk mengetahuinya. Bukankah aturannya adil? Pertanyaan pun muncul. Pak tua itu berkata, ini tidak adil. Jika ada bahaya nyata, apakah pertarungannya adil? Mungkin ada lebih dari 3 atau bahkan lebih yang membunuhmu. Saat itu, apakah kau memberitahu orang lain bahwa itu tidak adil? Itulah pepatah lama. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hanya akan ada satu lawan dengan kekuatan yang sama di masa depan. Jadi aturan saat ini tampak tidak masuk akal, tetapi sebenarnya lebih masuk akal, yaitu untuk merangsang potensi orang. Siapa yang datang lebih dulu? Pak tua itu menatap seluruh umat manusia. Aku akan. Ye Chen adalah yang pertama keluar, dan kemudian datang ke arena tantangan. Dia harus menunjukkan pengalaman yang cukup sebelum namanya dapat dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Setelah Ye Chen pergi ke arena tantangan, dia berdiri di arena dan menatap kerumunan. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali mereka yang berada di alam spiritual yang memenuhi syarat untuk pertempuran pertama, sisanya sama sekali tidak kompeten. Terlebih lagi, kita semua telah menyaksikan pertarungan Ye Chen yang luar biasa barusan. Bahkan para peserta di alam spiritual pun tidak akan mudah menantang Ye Chen. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda dengan 3 tingkatan jiwa dan roh muncul di arena. Ini Si Hao dari benua Lingxi, dan juga seorang jenius yang langka. Aku ingin tahu apakah Gu Chen Huang dapat mengalahkan Si Hao. Ada rasa kemanusiaan di sana. Ada 2 alam yang berbeda. Kurasa Gu Chen Huang tidak akan bisa menang kali ini. Jika dia menang, itu akan mengerikan. Kikacau Ye Chen terus melonjak, sangat kental, alam Si Hao 2 tingkat lebih tinggi, menempati keunggulan tertentu, dan mereka segera saling bertabrakan. Metode Ye Chen sangat sederhana, dan tinjunya sangat mendominasi. Setiap tinjunya dihembuskan, ia mengagumi pergerakan tanah. Meskipun Si Hao memiliki 3 tingkatan jiwa dan roh, ia masih merasa sangat sulit di depan Ye Chen. Kekuatan Ye Chen terlalu dominan, dan memberinya perasaan yang kuat, yang membuatnya merasa tertekan. Ye Chen tidak punya cara lain yang mubazir, yaitu mengandalkan kekuatan hegemoni, terus-menerus membombardir dan membunuh. Si Hao meraung, dan kekacauan pun terjadi. 2 orang bertabrakan di arena, dan dunia berguncang. Ye Chen, bagaikan dewa perang, memiliki momentum yang tak tertandingi. Namun, Si Hao, sebagai roh, ditekan oleh Ye Chen. Ia merasa sangat frustrasi dan mencoba memecahkan situasi, tetapi sulit dilakukan. Kekuatan kekacauan Ye Chen terkonsentrasi sepenuhnya pada tinjunya. Saat ini, Ye Chen menunjukkan keunggulan benda langit yang kacau. Kekuatannya yang dahsyat dan konstitusinya yang mengerikan langsung membuat Si Hao terlempar keluar. Si Hao tersingkir dari arena, dan semua orang tercengang. Ye Chen sedikit tersentak. Untuk mengalahkan Si Hao dengan cara paling sederhana, ia menghabiskan terlalu banyak ki chaos. Untungnya, ia adalah benda langit chaos, dan bahkan bernapas pun dapat menyerap ki chaos. Si Hao kalah. Siapa lagi lawan Gu Chen Huang? Yang terkuat adalah 3 tingkatan spiritual dan dewa. Gu Chen Huang dapat dipromosikan secara langsung. Semua orang berkata bahwa tidak ada yang berani menantang Gu Chen Huang. Mereka tidak berani mengambil risiko lagi. Jika kalah, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki situs bersejarah. Oleh karena itu, mereka semua memilih untuk memasuki 50 meter teratas sebagai jaminan. Jika tidak ada yang menantang Gu Chen Huang, maka Gu Chen Huang akan dipromosikan secara langsung, kata lelaki tua itu. Keheningan menyelimuti, dan tidak ada yang berdiri. Lelaki tua itu berkata, Gu Chen Huang dipromosikan secara langsung ke 50 meter. Selanjutnya, Ye Chen melangkah keluar dari arena, dan persiapan awalnya telah berakhir.
Setelah konferensi usai, namanya akan tersebar di daratan berukuran sedang, dan rencana langkah pertama berhasil dilaksanakan. Dalam tantangan berikutnya, ada beberapa orang yang tampil sangat baik. Pertarungan masih sangat sengit. Terlebih lagi, aturan seperti itu tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga menguji pemikiran orang-orang. Setelah pertarungan arena yang sengit, 50 besar telah lahir, dan Yu Mingye, Lei Bao, dan yang lainnya juga telah masuk 50 besar. Di akhir kompetisi hari ini, semua peserta yang telah masuk ke 50 besar akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno, kata lelaki tua itu. Besok pagi, kita akan pergi ke reruntuhan kuno. Para peserta senang sekaligus sedih. Banyak peserta yang tidak berkesempatan memasuki reruntuhan kuno semuanya merasa tertekan. Kali ini, jika tidak bisa memasuki reruntuhan kuno, maka inilah kesempatan untuk menjadi orang kuat. Ye Chen mendengar bahwa reruntuhan kuno yang ia tuju adalah tanah terlantar di dunia kekacauan. Benua ini dulunya sangat kuat di benua berukuran sedang, dan telah ada banyak dewa gelar yang kuat, dan bahkan mungkin ada dewa gelar kuno. Namun, daratan itu tiba-tiba mengalami perubahan besar. Seluruh benua hancur dalam semalam, hanya menyisakan sepotong reruntuhan. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana benua itu hancur. Kemudian, seseorang secara tidak sengaja masuk ke benua itu, mendapatkan banyak kesempatan di benua itu, dan tiba-tiba menjadi dewa gelar. Dalam sekejap, hal itu menarik perhatian banyak orang, dan kemudian orang-orang di daratan berukuran sedang menjadi gila dan semua pergi ke reruntuhan kuno untuk memperebutkan kesempatan itu, dan mereka memperebutkannya. Banyak orang memang mendapatkan beberapa kesempatan di benua itu, dan kekuatan mereka meningkat pesat, tetapi lebih banyak orang membicarakan daratan. Karena terlalu banyak pembunuhan, beberapa benua bersatu dan memutuskan untuk mengelola benua bersama daripada bertempur secara membabi buta. Oleh karena itu, muncullah kongres ini. Hanya generasi muda yang lulus ujian yang dapat memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, orang-orang yang memasuki reruntuhan kuno kurang lebih memiliki beberapa kesempatan. Jadi, untuk waktu yang lama, orang-orang di jalan tengah bermimpi untuk masuk. Ye Chen dan yang lainnya kembali ke kota raksasa Tianluo. Setelah seharian bertempur, mereka semua lelah. Mereka semua mulai memulihkan diri dan bersiap memasuki reruntuhan kuno keesokan harinya. Setelah semalaman berdiam diri, Ye Chen tiba di titik pertemuan di luar kota raksasa Tianluo keesokan paginya. Pada saat ini, banyak orang telah datang lebih awal. Ketika 50 orang tiba, lelaki tua itu muncul di depan umum, tetapi hanya berkata, "Semua orang berkumpul, ayo mulai." Lelaki tua itu melesat dan pergi dengan cepat. Ye Chen dan yang lainnya segera mengikuti dan meninggalkan Tianluo. Setelah terbang selama 3 hari 3 malam dalam kehampaan kekacauan, mereka tiba di sebuah benua yang telah menjadi reruntuhan. Apakah ini peninggalan kuno? Kali ini, aku harus mendapatkan warisan di dalamnya dan menjadi orang kuat yang dihormati ribuan orang. Pria tua itu melemparkan 18 bendera dan menancapkannya di reruntuhan benua. Kemudian seluruh kehampaan terpelintir dan sebuah pintu masuk muncul. Waktu yang diberikan kepadamu adalah setengah bulan. Setelah setengah bulan, semua orang harus keluar. Ada hidup dan mati, dan kekayaan ada di surga. Pria tua itu berkata dengan lemah. Orang-orang bersemangat untuk bergegas ke reruntuhan kuno. Pria tua itu menutup pintu masuk. Tidak ada waktu, tidak ada yang bisa masuk dan keluar. Ketika Ye Chen memasuki benua ini, dia melihat dunia yang hancur, dan langsung teringat pada benua yang kacau. Dia tak dapat menahan napas. Benua ini disebut benua Hunyuan. Dulunya tidak dikenal, tidak ada yang peduli dengan benua seperti itu. Namun, benua yang asal-usulnya tidak diketahui ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa, melonjak menjadi daratan utama peringkat tertinggi di antara daratan menengah, dan hampir setara dengan benua-benua yang lebih tinggi. Ini sungguh mengerikan, dan perlu diperhatikan. Pasti ada banyak alasan di balik kebangkitan benua Hunyuan yang tiba-tiba. Adapun alasannya, mungkin itulah penyebab kehancuran benua Hunyuan. Apa sebenarnya yang telah dialami benua ini, dan mengapa terjadi kehancuran total setelah masa kemakmuran yang singkat? Ye Chen mengerutkan kening. Mereka datang untuk mencari warisan, sebenarnya, untuk menemukan alasan kehancuran benua Hunyuan. Ketika mereka menemukan penyebab kepunahan, mereka juga menemukan warisannya. Tiba-tiba, ia merasakan kejutan ketika berjalan di daratan. Ada apa? Sepertinya ada semacam kekuatan tertentu yang memengaruhi tubuhku. Ye Chen sedikit terkejut. Ia segera duduk bersila di tempat, lalu dengan hati-hati menyadari dari mana kekuatan semacam itu berasal. Apakah ini terkait dengan konstitusiku? Ye Chen menyadari bahwa konstitusinya berubah, dan ia seperti merasakan ledakan. Kemudian sebuah gambaran muncul di benaknya, yaitu sepotong reruntuhan, lalu gambaran itu muncul, dan sebuah lengan muncul. Darah di lengan itu masih mengalir, memancarkan cahaya redup. Ye Chengguang seperti ini. Ia merasa lengan itu sangat kuat. Itu pasti lengan seorang pria kuat yang mengerikan. Ye Chen segera berdiri dan mulai mencari reruntuhan lengannya berdasarkan ingatannya. Meskipun jalan itu dikatakan telah menjadi reruntuhan, tidak ada bayangan kehidupan manusia, tetapi di sini hewan-hewan keos berkembang biak dalam skala besar, dan binatang buas keos dapat terlihat di mana-mana.
Raungan. Dengan raungan binatang buas, beberapa peserta yang memasuki benua Hunyuan diserang oleh binatang buas keos. Binatang buas keos di sini pada dasarnya berkelompok. Sekali mereka menyerang, itu adalah serangan kelompok yang mengerikan. Ye Chen juga menghadapi serangan binatang buas keos. Sekelompok binatang buas dari alam dewa surgawi mengepungnya. Ye Chen membunuh seekor binatang buas dengan satu pukulan. Ye Chen menyadari bahwa semakin jauh ia pergi ke bagian tengah benua Hunyuan, semakin tinggi tingkat binatang buas tersebut. Dari alam dewa, binatang buas secara bertahap muncul, yang sebanding dengan tingkat roh dan dewa. Ah! Seorang peserta berteriak dan dicabik-cabik oleh binatang buas tersebut. Banyak peserta ketakutan dan tidak berani masuk lebih dalam ke bagian tengah benua Hunyuan. Binatang buas yang kacau di dalamnya terlalu kuat untuk mereka lawan. Sebagian besar peserta di alam surgawi berada di zona marginal benua Hunyuan, tetapi hampir mustahil menemukan peluang di zona marginal. Ye Chen mengingat kembali gambaran sebelumnya dalam benaknya dan kemudian membandingkannya. Ia mencari banyak tempat, tetapi juga tidak menemukan tempat yang sesuai, ia hanya bisa terus masuk lebih dalam. Ini seharusnya berada di tengah benua Hunyuan. Wajah Ye Chen menjadi bermartabat. Jika ia ingin memasuki posisi tengah, semakin berbahaya yang akan ia hadapi. Diperkirakan mereka kemungkinan akan bertemu binatang buas yang kacau di atas 5 atau 6 tingkat roh, dan Ye Chen, binatang buas yang kacau seperti itu, tidak dapat melawannya. Ye Chen tidak punya pilihan. Karena ia telah merasakan sesuatu, ia harus pergi ke sana, yang mungkin sangat membantu untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Chen sangat berhati-hati untuk bergerak di reruntuhan, ia sangat waspada, sebisa mungkin menghindari semua binatang buas yang kacau. Jika kita benar-benar bertemu dengan Chaos Beast yang kuat, kita hanya bisa melarikan diri. Ye Chen berlumuran darah sepanjang perjalanan turun. Ketika ia melewati puncak gunung, matanya tiba-tiba berbinar dan ia melihat gambaran di benaknya. Ini adalah kompleks istana, penuh dengan reruntuhan istana. Ini seharusnya menjadi inti dari benua Hunyuan. Ye Chen berjalan menuju istana. Raungan Chaos Beast datang, dan Ye Chen langsung waspada. Chaos Beast di sini pasti sangat kuat, dan bisa saja dikepung jika tidak hati-hati. Ye Chen perlahan mendekati tempat gambaran itu muncul di benaknya. Namun, saat ini, Ye Chen merasakan atmosfer berbahaya menyelimutinya. Tubuhnya langsung melayang di udara, dan kemudian di tempat ia berdiri tadi, tubuhnya meledak, memercikkan batu, menghancurkan lubang besar yang dalam. Ye Chen terkejut, dan melihat Chaos Beast yang besar membuka mulutnya, menyemburkan sekelompok cahaya, dan membunuhnya lagi. Ye Chen menghindar lagi. Napas Chaos Beast ini sangat kuat. Setidaknya di tingkat ke-6 atau ke-7 ranah spiritual, Ye Chen sama sekali bukan lawan, ia hanya bisa menghindar. Sekarang setelah ia ditemukan, Ye Chen tidak perlu khawatir lagi. Ia bergegas menuju posisi yang ada dalam pikirannya. Namun, pada saat ini, tanah berguncang, dan di depannya, seekor monster raksasa yang kacau muncul seperti bukit. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi serius. Dengan kekuatan spiritualnya, ia tidak bisa menandingi monster yang begitu kacau. Ye Chen segera memisahkan dua tubuh yang terpisah, lalu melepaskan Ki Chaos, yang juga menghancurkan benda-benda langit Chaos tanpa hambatan apapun. 3 daun pagi melesat menuju 3 arah yang berbeda, 2 binatang buas Chaos meraung, tak tahu harus mengejar yang mana. Raungan, 2 binatang buas Chaos meraung, lalu di dalam kelompok istana ini, binatang buas meraung satu demi satu, dan binatang buas Chaos ada di mana-mana. Wajah Ye Chen pucat pasi. Ada apa? Sekarang ia hanya bisa mempercepat langkahnya, tetapi ia bisa merasakan banyak napas di sekitarnya. Mereka tidak lemah. Begitu mereka terkepung, mereka pada dasarnya tamat. Boom! Tanah bergetar terus-menerus karena larinya binatang buas Chaos. Detak jantung Ye Chen juga semakin cepat, dan jantungnya terus-menerus berkata, cepat, cepat. Boom! Sekelompok cahaya bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen dengan cepat menghindari serangan itu dan meninggalkan lubang besar di tanah. Boom! Sekejap daun pagi berhasil menghindari cahaya tersebut. Kepala binatang kekacauan telah mendekatinya, lalu melancarkan serangan. Cahaya terus memancar, membuat tubuh Ye Chen terus menghindar, sangat malu. Ledakan, cahaya meledak di tanah, tubuh Ye Chen terguncang, lalu menghantam pilar batu yang pecah dengan keras, pilar batu itu pun hancur. Tubuh Ye Chen memasuki istana yang belum sepenuhnya hancur. Ye Chen sangat gembira, kesinilah dia datang. Tanpa diduga, binatang kekacauan datang menolong. Ye Chen mengenakan baju zirah pelindung. Meskipun benturan tadi sangat dahsyat, kerusakan pada tubuhnya masih kecil. Ye Chen segera menutup matanya dan merasakan tubuh surgawi kekacauannya bersinar tanpa alasan. Ada kekuatan yang terus-menerus merangsang tubuh surgawi kekacauan itu. Raungan, binatang kekacauan meraung, sangat marah di luar, tetapi tidak berani mendekatinya. Ye Chen berjalan menuju istana melalui induksi, ke aula samping, dan kemudian ada lubang besar di bawah tanah, yang sangat dalam, tetapi induksinya berasal dari gua ini. Ye Chen melompat ke dalam gua, dan butuh beberapa saat untuk mendarat. Saat mendarat, Ye Chen terkejut. Ia melihat banyak mayat. Tulang-tulang mayat-mayat ini utuh, dan tidak ada luka di tubuh mereka. Namun, mereka mati seperti ini, dan beberapa di antaranya pasti sangat kuat.
Mereka juga mati dengan cara ini, yang membuat Ye Chen merasa aneh. Ini adalah ruang yang luas, di dalamnya terdapat tulang-tulang yang berjajar. Ye Chen membaringkan tubuh-tubuh itu, menuju kedalaman ruang ini. Seharusnya tepat di depan, perasaan Ye Chen semakin kuat. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chen melihat sebuah altar. Ada sebuah lengan di altar tersebut. Lengan itu meneteskan darah dan mengeluarkan bau yang mengerikan. Setelah melihat lengan ini, tubuh surgawi Ye Chen yang kacau meledak tak terkendali, bernapas. Cahaya lengan itu juga berkedip. Ye Chen tiba-tiba merasa ada kekuatan yang kuat menariknya, yang membuat tubuhnya bergerak ke arah lengan itu tanpa sadar. Ye Chen ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lengan itu terlalu kuat. Ye Chen telah tiba di depan panggung pengorbanan. Dia telah beberapa kaki dari lengannya. Dalam jarak sedekat itu, kekuatan darah Ye Chen juga mendidih. Melihat lengan itu, dia memiliki semacam perasaan yang tak dapat dijelaskan. Kemudian, lengan itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan cahaya itu langsung menutupi Ye Chen. Dalam cahaya itu, lengannya telah melayang di udara. Kekuatan yang kuat meledak. Ye Chen merasakan tekanan besar, tekanan ini dapat langsung menghancurkannya. Raungan. Di luar istana, semua makhluk buas keos meraung, dan teriakan mereka dipenuhi kengerian. Tubuh Ye Chen terus membungkuk, dan lututnya hampir menyentuh tanah. Ia ingin melawan, tetapi di bawah kekuatan seperti itu, ia tak berdaya. Lutut Ye Chen terbentur tanah, dan tanah meledak. Ye Chen menggertakkan giginya dan menatap lengan itu, merasa lengan itu seolah memintanya untuk berlutut. Saat ia berlutut, lengan itu bergerak lagi, lalu menggantung di atas kepala Ye Chen. Seberkas cahaya jatuh dan menyelimuti Ye Chen. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang perlahan menyebar dari lengannya, mengalir di sepanjang lapisan langitnya, mengalir ke tubuhnya. Hati Ye Chen tercengang. Siapa lengan ini dan mengapa? Dalam proses ini, Ye Chen tak bisa melawan, hanya bisa pasrah. Kekuatan lengan itu sangat agung, tetapi tubuh langit Chaos Ye Chen mampu menahan kekuatan seperti itu. Keturunanku, akhirnya biarkan aku menunggumu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Ye Chen. Ketika Ye Chen mendengar suara ini, ia terkejut, lalu ia tenang dan berkata, siapa kau? Akulah Chaos Celestial Body. Ye Chen sekali lagi mendengar suara itu di benaknya. Apakah kau Chaos Celestial Body? Pikiran Ye Chen berdengung di benaknya. Kemudian, sesosok ilusi melayang keluar dari tubuh Ye Chen. Ia adalah seorang pria parubaya bertubuh besar, dengan sikap tegas dan bermartabat. Hanya keluarga Chaos yang bisa memiliki Chaos Celestial Body. Kalian adalah Chaos Celestial Body, dan kalian adalah keturunanku. Pria parubaya yang bermartabat itu menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, apakah kau Chaos Celestial Body pada masa itu? Konon, keluarga Chaos memiliki setengah dari mayat Chaos Celestial Body. Mengapa hanya ada satu lengan di sini? Pria parubaya yang bermartabat itu berkata, kurasa aku telah mencapai tahap tak terkalahkan di awal. Tidak ada lawan di 6 alam. Setelah sekian lama, aku ingin menembus kehampaan, menembus 6 alam, dan mencari ruang lain. Itu memang membuatku menemukan ruang lain, tetapi ketika aku ingin memasuki ruang itu, bahkan tubuh perkasa dari benda-benda langit yang kacau pun tak sanggup menahan robeknya kehampaan. Tubuhku terkoyak, kekacauan merenggut separuh tubuhku, dan sebuah lengan, kepala, dan kaki kiriku tak ditemukan. Lengan inilah yang hilang, ada ruang di luar 6 alam. Ye Chen terkejut, ia mampu mengobrak-abrik dunia benda-benda langit yang kacau. Itu dunia tertinggi di pagi hari, bukan? Ada terlalu banyak hal yang tak diketahui di dunia ini. Ruang tempat kita berada mungkin bukan satu-satunya ruang. Mungkin ada ruang yang lebih kuat, tetapi tidak mudah untuk memasuki ruang-ruang kuat lainnya. Seorang pria parubaya berwibawa. Ye Chen berkata, leluhur, di mana sisa tubuhmu? Kepalanya ada di benua Hanhai, dan kaki kirinya ada di benua Suanyu. Berkat kepala dan kaki kiriku, kedua benua ini perlahan-lahan menjadi semakin kuat di tengah atmosfer yang kacau. Awalnya, kedua benua ini hanyalah benua inferior, tetapi sekarang telah menjadi benua menengah. Pria parubaya yang bermartabat itu berkata, begitu pula di benua Hunyuan saat itu. Berkat lenganku, ia menjadi semakin kuat, tetapi akhirnya menemui bencana. Aku akan menemukan kepala dan kaki kiri leluhurmu, kata Ye Chen. Jika kau bisa menyatukan tubuhku, kekuatanmu akan meningkat pesat, dan kekuatan fisikmu akan semakin mengerikan. Jika kau ingin menembus 6 alam suatu hari nanti dan pergi ke dunia lain, itu akan sangat membantumu. Kata pria parubaya yang bermartabat itu. Sekarang, kau gabungkan lengan kirimu, dan Anda dapat merasakan kekuatan lengan kiri Anda. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen menyadari hal ini. Saat ia mengepalkan tinjunya, tepat saat itu, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat melonjak di lengan kirinya. Ye Chen mengayunkan lengan kirinya dan membunuhnya dengan tinju. Sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar. Bagian depan langsung runtuh dan bumi bergerak serta berguncang. Itu sangat mengerikan. Ye Chen terkejut, kekuatan tinju ini jauh melampaui kekuatannya sebelumnya. Leluhur, di mana setengah tubuhmu? Klan Chaos telah dihancurkan oleh tanah dewa dan iblis, tanah darah ungu, tanah alam surgawi, dan benua-benua superior lainnya, hampir sepenuhnya memusnahkan klan.
Jika mayatmu ada di klan Chaos, seharusnya tidak dihancurkan. Ye Chen bertanya dengan ragu. Keluarga Chaos hancur. Tatapan pria parubaya yang bermartabat itu menjadi sangat dingin. Sudah bertahun-tahun sejak aku masih kecil. Aku dibawa pergi oleh orang lain, dan aku baru kembali sekarang. Aku ingin membuat semua orang membayar harganya. Ye Chen merasa dingin. Pria parubaya yang bermartabat itu berkata, ini hanya aib klan Chaos. Balas dendam ini harus dibalaskan. Apakah mereka benar-benar lupa kekuatan benda langit Chaos? Aku benar-benar berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan setelah Lao Su mati. Ye Chen tertegun sejenak, dan pria parubaya yang bermartabat itu melanjutkan, separuh tubuh klan Chaos ada di klan Chaos, tetapi jika separuh tubuh itu disegel olehku. Jika napas mayat itu terus-menerus keluar, bukan hanya ras lain, tetapi juga ras Chaos akan musnah bersamanya. Ye Chen terkejut, pantas saja klan Chaos tidak menemukan tongkat pembunuh seperti itu bahkan ketika sudah dihancurkan. Bukannya kau tidak ingin menggunakannya, tetapi kau tidak bisa. Separuh mayat, jangan pikirkan fusi sekarang, itu yang tak mampu kau lakukan. Pertama-tama kau gabungkan kaki kirimu dengan kepalamu, dan ketika kau kuat dan kekacauannya kecil, kau gabungkan separuh tubuhmu. Pria parubaya yang bermartabat itu berkata. Ye Chen mengangguk, lalu melihat bayangan virtual pria parubaya yang bermartabat itu semakin pucat. Perseteruan besar klan kekacauan akan diserahkan kepadamu. Pria parubaya yang bermartabat itu berkata, tubuhnya menghilang. Ye Chen menatap pria parubaya yang bermartabat itu selama 1 jam, menghela napas, dan berkata pada dirinya sendiri, aku tak menyangka Tian Jiao dari satu generasi jatuh seperti ini. Ye Chen tidak pergi dari sini untuk sementara waktu, karena butuh setengah bulan baginya untuk keluar. Sekarang dia akan berlatih di sini sebentar. Dia baru saja mengintegrasikan satu lengan, sehingga kekuatan teror telah memenuhi seluruh tubuhnya, ada gerakan untuk menembus ke tingkat roh dan dewa. Ye Chen tidak menahan napasnya sendiri, jadi dia melesat keluar dan kemudian memengaruhi tingkat roh dan Tuhan. Memasuki tingkat kedua dewa dan roh adalah hal yang wajar. Hanya butuh beberapa saat untuk menembus ke tingkat kedua. Ye Chen merasa kekuatannya sedikit meningkat. Sekarang, dengan kekuatan tingkat kedua, menghadapi tingkat keempat dewa dan roh masih bukan masalah. Jika ia menggunakan lengan kirinya, bahkan dewa dan roh tingkat kelima pun bisa bertarung. Tentu saja, jika menghadapi fisik yang tangguh, pertarungannya tidak akan semudah itu. Kemudian, Ye Chen terus berlatih di sini. Setelah setengah bulan, ia keluar dan mengayunkan lengan kirinya untuk membunuh binatang kekacauan. Sebesar apapun binatang kekacauan itu, ia akan langsung hancur. Ye Chen membunuh ke segala arah dan membunuh semua kawanan kekacauan. Namun, binatang kekacauan apapun dalam 5 tingkat roh dan roh tidak dapat menahan pukulan lengan kiri Ye Chen. Setelah membunuh jejak darah, Ye Chen sangat gembira. Lengan kiri ini sangat mudah digunakan. Jika kau punya cara, lengan kiriku akan hancur total dengan satu lambaian tangan kiriku. Apakah kelaparan pagi kuno telah diwariskan? Kekuatannya meningkat begitu cepat. Seseorang terkejut melihat pemandangan ini. Dia selalu menyerang dengan tangan kirinya, yang berbeda dari pertempuran sebelumnya. Apa hubungan antara warisannya dan tangan kirinya? Beberapa peserta melihat postur Ye Chen yang membunuh keempat belah pihak dalam kawanan, dan langsung menjadi bingung. Banyak dari mereka kurang lebih memiliki warisan, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, warisan semacam ini tidak ada apa-apanya. Setengah bulan telah berlalu, dan semua peserta yang masih hidup berkumpul, menunggu pintu keluar terbuka. Kurang dari setengah dari tim asli yang terdiri dari 50 orang tersisa, dan tingkat kematiannya cukup tinggi. Setelah beberapa saat, pintu keluar terbuka, dan semua yang hidup bergegas keluar. Ketika sampai di pintu keluar, lelaki tua itu melihat semua orang dan berkata, "Selamat, kalian masih hidup. Konferensi ini telah selesai sepenuhnya. Kalian boleh pergi sekarang." Mereka menjelaskan bahwa dia pergi dengan cepat, dan Ye Chen datang ke benua terdekat dari Hunyuan. Benua ini juga merupakan benua yang relatif lemah, dan kekuatan rata-rata hanya di alam spiritual. Semua dewa berada di puncak dunia. Ye Chen datang ke sini terutama untuk menanyakan koordinat benua Hanhai dan benua Suanyu. Ia ingin pergi ke kedua benua itu terlebih dahulu. Sekalipun ia belum bisa mendapatkan kepala atau kaki kiri benda langit Chaos untuk saat ini, akan lebih baik jika ia memiliki pemahaman tentang kedua benua tersebut. Ye Chen dapat dengan mudah mendapatkan peta kasar dunia Chaos, yang ditandai dengan banyak benua. Ye Chen menemukan benua Hanhai dan benua Suanyu dari peta. Kedua benua itu berjauhan, bisa dibilang Tianan dan Dibei. Setelah Ye Chen mendapatkan koordinat lokasi, ia pergi ke benua Hanhai, yang relatif dekat dengannya. Daratan Hanhai tergolong dalam keluarga laut, dengan lebih sedikit daratan dan lebih banyak lautan. Seluruh benua itu sekilas tampak seperti lautan biru. Setelah beberapa hari, Ye Chen tiba di daratan laut yang luas, lalu tiba di sebuah pulau. Ada sebuah kota besar di pulau itu, yang menempati hampir separuh pulau. Di kota itu, kebanyakan dari mereka adalah manusia laut. Banyak dari mereka tampaknya belum berevolusi sepenuhnya, dan beberapa dari mereka masih memiliki beberapa karakteristik manusia laut. Misalnya, kumis ikan, sisik di wajah, dan sebagainya. Tentu saja,
Masih ada manusia yang tinggal di kota ini, tetapi di sini, status manusia sangat rendah, dan mereka sepenuhnya diperbudak oleh manusia laut. Sejak kebangkitan benua Hanhai, manusia di sini mulai terhimpit dan secara bertahap menjadi budak manusia laut. Kota-kota yang terlihat di Kepulauan Hanhai pada dasarnya adalah kota-kota manusia. Bangsa laut dulunya tinggal di dasar laut. Kini, setelah naik, mereka mulai mendaki Pulau Shanghai dan menduduki pulau itu. Ye Chen, sebagai manusia, tentu saja menarik perhatian bangsa laut. Orang itu, kemarilah dan jadilah kuda untukku. Seorang pemuda berkebangsaan Hai disambut oleh orang-orang. Ia adalah seorang pesolek berkebangsaan Hai. Ye Chen hanya melirik pemuda itu dan berkata, diamlah jika kau tidak ingin mati. Nada bicaramu keras. Kalian manusia adalah budak di wilayah bangsa laut. Bergulinglah dan jilat kaki Tuan Muda Ben. Pemuda berkebangsaan Hai itu mendiktekan jalan. Kemarilah dan jilat kakimu dan bersihkan sepatumu. Para pengikut pemuda berkebangsaan Hai juga mengikuti. Ye Chen memelototi petugas itu, lalu langsung menamparnya. Tubuh petugas itu terlempar dan kepalanya meledak dalam sekejap.